Teman-teman, adakah di antara kalian yang pernah membaca sebuah teks biografi? Membaca teks biografi memang menarik, apalagi kamu juga bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga dari tokoh yang diceritakan loh. Nah, pada materi Bahasa Indonesia kali ini, kami akan menjelaskan apa itu teks biografi, seperti apa ciri-cirinya, strukturnya, kaidah kebahasaannya, dan contohnya. Ketika kita berbicara tentang teks biografi, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teks biografi. Jadi, teks biografi adalah suatu bentuk tulisan yang berisi tentang kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik itu berupa kelebihan, masalah, maupun kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Adakah di antara kalian yang sering bingung membedakan antara teks biografi dan teks autobiografi? Nah, sebenarnya antara teks biografi dan teks autobiografi itu berbeda. Struktur teks biografi sendiri ditulis oleh orang lain, sementara struktur teks autobiografi ditulis oleh orang atau tokoh itu sendiri. Sebuah teks biografi akan dikatakan faktual jika berdasarkan fakta atau kenyataan hidup tokoh yang dibahas dalam teks tersebut. Ada beberapa poin penting yang umumnya dibahas pada struktur teks biografi. Antara lain, yang pertama adalah latar belakang keluarga tokoh. Yang kedua, riwayat pendidikan tokoh. Yang ketiga, riwayat pekerjaan tokoh. Yang keempat, prestasi tokoh. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah informasi lain yang mendukung biografi tokoh. Selain itu, dalam menulis sebuah teks biografi terdapat dua cara yang umum digunakan untuk menggambarkan karakter tokoh, yakni yang pertama penggambaran langsung. Artinya, karakter tokoh utama ditulis secara langsung, sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Yang kedua, penggambaran tidak langsung. Artinya, penulis menjelaskan karakter tokoh utama dengan mendeskripsi cara tokoh menghadapi masalah. Penulis juga bisa menggambarkan watak tokoh melalui dialog antar tokoh. Ciri-ciri teks biografi. Ada beberapa ciri-ciri teks biografi, yaitu yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses. Yang ketiga, teks biografi harus memiliki struktur yang jelas. Yang keempat, terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi dalam kehidupan tokoh biografi. Yang kelima, biografi juga berisi kondisi-kondisi yang bisa memotivasi seseorang sehingga mencontoh atau meneladani kehidupan tokoh dalam biografi tersebut. Selanjutnya ada struktur teks biografi. Teks biografi terdiri atas 3 struktur, yaitu yang pertama ada orientasi. Orientasi disebut juga sebagai setting. Orientasi berisi informasi latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan lebih dalam paragraf selanjutnya. Informasi dalam orientasi biasanya mencakup penjelasan mengenai siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Yang kedua ada peristiwa penting. Peristiwa penting merupakan serangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Peristiwa ini meliputi berbagai kejadian utama, termasuk hal menarik, mengesankan, mengagumkan, serta mengharukan yang dialami tokoh untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga atau yang terakhir ada reorientasi. Bagian ini biasanya memuat komentar evaluatif atau pernyataan simpulan dari seluruh rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan dalam teks. Namun, reorientasi ini bersifat opsional dalam teks biografi. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis biografi. Bentuk biografi dapat dikelompokkan menjadi 4 dengan jenisnya masing-masing. Berikut penjelasan jenis-jenis biografi. Yang pertama ada jenis biografi berdasarkan izin atau sisi penulisan. Yang termasuk biografi berdasarkan sisi penulisannya adalah yang pertama ada authorized biografi.
Authorized biografi adalah biografi yang dibuat dengan seizin tokoh yang diceritakan. Isi biografi tersebut dibuat dengan sepengetahuan tokohnya untuk menceritakan ulang kisah dan riwayat hidupnya dalam bentuk teks narasi. Yang kedua, unauthorized biografi. Unauthorized biografi adalah biografi yang dibuat tanpa seizin tokoh yang akan diceritakan. Hal ini dapat terjadi karena tokoh tersebut telah meninggal dunia. Selanjutnya, bagian B. Jenis biografi berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, biografi dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada perjalanan hidup. Biografi perjalanan hidup adalah biografi yang isinya tentang perjalanan hidup tokoh yang diceritakan. Untuk penulisannya bergantung pada penulis. Artinya, penulis bisa menentukan sudut pandang kisah yang akan diceritakannya. Misalnya, penulis hanya memilih kisah tokoh yang dianggapnya mengharukan. Yang kedua, perjalanan karir. Biografi perjalanan karir adalah biografi yang berisikan perjalanan karir dari tokoh yang diceritakan. Hampir sama seperti biografi perjalanan hidup, dalam jenis biografi ini, penulis juga bebas menentukan dari mana ia akan menulis biografinya. Misal, penulis hanya memilih kisah perjalanan karir yang dianggapnya paling inspiratif. Bagian C, jenis biografi berdasarkan bahan penulisannya. Biografi berdasarkan bahan penulisnya yaitu 1. Biografi jurnalistik. Biografi jurnalistik adalah jenis biografi yang bahan penulisannya didapat lewat hasil wawancara tokoh, baik dengan tokoh utama yang akan diceritakan atau tokoh pendukung seperti keluarga atau kerabat tokoh. 2. Biografi politik. Biografi politik adalah jenis biografi yang tema utamanya membahas politik. Dalam pembuatannya, penulis perlu mengumpulkan berbagai bahan riset yang sesuai dengan tema politik tokohnya. 3. Biografi intelektual. Biografi intelektual adalah jenis biografi yang bahan penulisannya didapat dari hasil riset. Biografi intelektual ditulis menggunakan gaya bahasa ilmiah yang sesuai. Bagian D, jenis biografi berdasarkan penerbitnya. Jenis biografi berdasarkan penerbitnya dikelompokkan menjadi 1. Buku subsidi. Jenis biografi ini dibuat dan diterbitkan oleh sponsor yang berkaitan, mulai dari biaya produksi hingga penerbitan seluruhnya ditanggung pihak sponsor. 2. Buku sendiri. Jenis biografi ini dibuat dan diterbitkan oleh pihak penerbit sendiri. Seluruh pengeluaran biayanya ditanggung pihak penerbit dan dijual ke khalayak luas. Kaidah kebahasaan. Bagian A. Menggunakan kata ganti atau pronomina orang ketiga tunggal seperti dia atau ia atau beliau. Pronomina ini biasanya digunakan secara bergantian dengan penyebutan nama tokoh atau nama panggilan tokoh yang dikisahkan. Bagian B. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh, misalnya berjalan, berbicara, belajar, membaca, menulis, dan melempar. Bagian C, banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi mengenai sifat-sifat tokoh secara rinci. Misalnya, untuk mendeskripsikan watak tokoh akan digunakan kata-kata seperti pintar, ulet, rajin, giat. Selain itu, dalam melakukan deskripsi teks biografi, biasanya menggunakan kata kopulatif sebelum kata sifat seperti adalah atau merupakan. Bagian D, banyak menggunakan kata kerja pasif dalam menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Misalnya, dipilih, disuruh, ditugaskan, diberi. Bagian E, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Misalnya, sesudah, sampai, setelah, pada saat, kemudian, selanjutnya, selama, saat itu. Bagian F, banyak menggunakan kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas mental untuk menggambarkan peran tokoh, misalnya menyetujui, menginspirasi, memahami, mencintai. Di video ini saya akan menjelaskan biografi salah satu tokoh penggerak pemuda pada masa kolonial, yaitu Dr. Sutomo. Dr. Sutomo memiliki nama asli Subroto, lahir di Desa Ngepa, Jawa Timur pada 30 Juli 1888.
Pada tahun 1903, Sutomo menempuh pendidikan kedokteran di School of Lady van Inlandse Arts atau yang biasa kita sebut Stovia. Pada waktu belajar di Stovia, ia sering bertukar pikiran dengan pelajar-pelajar lain tentang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Terkesan oleh saran Dr. Wahidin untuk memajukan pendidikan sebagai jalan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan, maka pada 20 Mei 1908, para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo, organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia dan Sutomo diangkat sebagai ketuanya. Tujuan organisasi ini ialah untuk memajukan pengajaran dan kebudayaan. Setelah lulus dari Stovia pada tahun 1911, Sutomo bertugas sebagai dokter. Ia bertugas di berbagai tempat, mulai dari Semarang, lalu ke Tuban, ke Lubuk Pakam, hingga akhirnya ke Malang. Sewaktu bertugas di Malang, ia berhasil membasmi wabah pes yang melanda daerah tersebut. Sering berpindah tempat ternyata membawa manfaat bagi Dr. Sutomo. Ia semakin banyak mengetahui kesengsaraan rakyat dan secara langsung dapat membantu mereka. Pada tahun 1919, Sutomo memperoleh kesempatan memperdalam ilmu pengetahuannya di Belanda. Setibanya kembali di tanah air, ia melihat kelemahan yang ada pada Budi Utomo. Waktu itu sudah banyak berdiri partai politik. Karena itu diusahakannya agar Budi Utomo bergerak di bidang politik dan keanggotaannya terbuka untuk seluruh rakyat. Pada tahun 1924, Dr. Sutomo mendirikan Indonesian Study Club atau ISC yang merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya. Pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Di bawah pimpinan Sutomo, PBI berkembang dengan cepat. Pada Desember 1935, Budi Utomo dan PBI digabungkan menjadi satu dengan nama Parindra. Sutomo pun diangkat menjadi ketuanya. Selain bergerak di bidang politik dan kedokteran, ia giat pula di bidang kewartawanan dan memimpin berbagai surat kabar. Karena kondisi kesehatannya yang terus menurun, Dr. Sutomo wafat pada 30 Mei 1938. Untuk mengenang jasanya, Dr. Sutomo dimakamkan di Gedung Nasional Indonesia di Surabaya, serta diberi gelar pahlawan pergerakan nasional pada 1961.